Ada dispepsia fungsional dan juga ada dispepsia organik. Dan banyak banget sensasi termasuk sensasi kelayangannya. Jadi sensasi asam lambung ini kalau bisa aku bilang beribu bahkan berjuta sensasi. Di sini aku bakal bahas terkait kelayangan dan juga tips-tips yang harus kita lakukan penyebab dan juga bagaimana solusinya. Pastikan kalian simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Ade dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal berbagi tips ya, atau share lagi terkait pengalaman aku ya. Buat kalian mungkin yang udah ngikutin aku dari awal, sejak aku berjuang melawan asam lambung GERD anxiety dari tahun 2019 ya, cerita panjang lebar aku di awal dan sensasi-sensasi yang aku alami sampai akhirnya aku membaik ya. Saat ini aku udah terbebas dan tetap semangat memberikan kalian motivasi, insya Allah pasti sembuh ya. Jadi kalian jangan menyerah, kalian gak sendirian, aku juga pernah ada di posisi kalian ya. Jadi untuk asam lambung ini memang penyembuhan itu gampang-gampang susah, dan untuk kambuhnya itu sangat-sangat cepat, tergantung dari pola hidup kita, pola pikir kita, pola makan kita, dan juga kita harus sering menerapkan olahraga ya, olahraga ringan secara teratur. Dan untuk penyebab utama asam lambung ini sebenarnya banyak faktornya ya, atau ada beberapa hal. Dan untuk asam lambung GERD anxiety ini ada dispepsia fungsional dan juga ada dispepsia organik. Di video sebelumnya udah aku jelaskan apa sih dispepsia fungsional. Biasanya nih dispepsia fungsional ini disertai dengan anxiety ya, atau kecemasan. Tapi aku sendiri nih dispepsia fungsional, jadi aku juga ada anxiety psikosomatis, tapi aku juga ada radang lambung. Jadi kalau misalnya ditemukannya ada luka, ada radang, atau ada tukak ya, atau ada iritasi di lambung, itu namanya dispepsia organik ya. Jadi setelah diperiksa oleh dokter spesialis atau oleh ahlinya, itu ditemukan beberapa misalnya luka dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya dispepsia fungsional ini sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya, tapi tidak ada luka atau semuanya normal, itu namanya dispepsia fungsional. Biasanya ini adalah dari pikiran ya, atau dari pola pikir yang tidak terkontrol sehingga menimbulkan pikiran atau overthinkingnya itu luar biasa banget. Ini juga aku alamin ya, takut banget ya, dengar kabar apa-apa takut ya, takut mati, takut sakit parah dan lain sebagainya. Jadi aku pernah ngalamin hal tersebut. Nah, di video kali ini aku bakal bahas terkait kelayangan ya. Ini banyak banget yang nanya, di video-video aku udah aku bahas ya. Jadi untuk penyebab utama kelayangan ini sebenarnya banyak ya, ada beberapa faktor. Jadi kenapa sih kita kelayangan? Apakah asam lambung, GERD anxiety ada hubungannya dengan kelayangan? Jadi sensasi asam lambung ini dikenal beribu sensasi. Bahkan aku pernah bilang berjuta sensasi, karena sensasinya itu ada aja. Sakit pinggang ada hubungannya dengan asam lambung, pusing ada hubungannya, muntah ada hubungannya, pokoknya semuanya ada hubungannya dengan asam lambung. Jadi untuk kelayangan ini biasanya asam lambung kita itu udah naik ya, naik ke pencernaan bagian atas, sehingga itu menyebabkan pusing kelayangan karena aliran yang mendekati telinga itu terhambat ya. Biasanya kita tiba-tiba nggak mendengar, tiba-tiba pusing, atau tiba-tiba misalnya berdenging, itu asam lambung juga, atau ada hubungannya juga dengan asam lambung. Ini pernah aku alami juga. Nah, untuk faktor penyebab utamanya, yang pertama itu adalah biasanya kita terlambat makan ya. Nah, kebanyakan nih teman-teman yang pelajar, yang mahasiswa, yang kantoran, ataupun yang di rumah sibuk ngurus rumah tangga, atau siapapun bisa menyerang ya, siapapun bisa menderita atau mengalami namanya asam lambung GERD anxiety. Tidak mengenal usia ya, banyak anak-anak juga yang terkena asam lambung dari kategori ringan ya, tingkatan ringan, menengah sampai menengah ke atas. Jadi kita harus hati-hati. Mungkin gejala awalnya itu masih sedikit-sedikit, tapi kita biarkan makannya nggak terkontrol, pikirannya nggak terkontrol, pola hidupnya juga nggak teratur, makanya makin lama makin naik tingkatannya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, faktor utamanya itu adalah telat makan. Biasanya nih kita sibuk kerja, masih kuliah, jadi buru-buru kuliah, atau mungkin ada tugas sekolah, jadi nggak sempat sarapan atau nggak sempat makan, jadi telat lagi makannya.
itu adalah yang menyebabkan penyebabnya asam lambung naik ya, naik ke pencernaan bagian atas. Jadi itu menyebabkan kelayangan, pusing. Kemudian jika sudah kelayangan, biasanya kita makannya itu berlebihan. Jadi kita telat makan nggak boleh, makan berlebihan juga nggak boleh. Biasanya nih, aduh udah terlambat makan nih, pengen makan makan banyak, 2 piring habis. Ya karena tadi aku telat makan, itu juga nggak baik. Jadi kalau misalnya udah telat makannya berlebihan, itu juga lambung kita tersiksa. Jadi makanan-makanan yang masih itu nggak bakalan bisa dicerna. Lebih baik kalau misalnya udah telat makan, kita minum air hangat dulu aja, sekitar 15 menitan lah ya, ditunggu. Setelah itu isi dengan nasi, tapi jangan berlebihan, secukupnya aja, tapi dikunyah secara halus agar mudah dicerna ya. Jadi lambung kita tidak ekstra kerja keras mencerna makanan-makanan yang masuk itu. Jadi itu adalah penyebab utama pertama. Kemudian selain itu, selain dari pola makan atau telat makan, setelah makan langsung bering, naik lagi asam lambungnya, itu sama aja ya. Jadi nggak boleh juga. Jadi setelah makan, duduk aja dulu atau ngobrol kayak sama teman agar asam lambung kita nggak naik. Jadi kalau yang udah riwayat asam lambung GERD nih, harus sadar diri, jangan udah kenyang nih langsung tidur, jangan ya. Kemudian yang kedua, biasanya itu kita terlalu lama duduk menatap layar. Biasanya nih aku ya, setelah nonton berlama-lama di TV, itu juga bisa loh menyebabkan kelayangan. Karena kita tuh yang udah dari riwayat GERD ada aja sensasinya. Jadi kalau misalnya kalian nonton, jangan lama-lama juga, jangan seharian depan TV. Nah, selain nonton juga misalnya orang yang kerja kantoran nih, lama banget depan komputer, itu bisa menyebabkan pusing, kelayangan. Apalagi nih saat ini yang sering main game, yang sering main handphone, lama-lama menatap layar HP itu kita bisa kelayangan ya. Jadi sewajarnya aja ya, main HP juga ada batas waktunya. Jangan siang malam HP, bangun tidur HP, mau tidur HP, semuanya HP. Jadi harus dijadwal ya. Jadi kalau bisa udah main handphone, udah biarkan pikiran kita fresh, nggak usah dulu ada hal-hal buka media sosial atau buka handphone. Kita tenangkan dulu pikiran kita tanpa adanya handphone. Biasanya sih aku kayak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, faktor pikiran, stres. Itu juga bisa menyebabkan kelayangan. Jadi, kita harus menjaga pola pikir. Jangan dikit-dikit panik, dikit-dikit parno. Karena kalau kita misalnya makin stres, itu makin terganggu juga pencernaan. Itu semuanya ada hubungannya ya. Jadi, pikiran kita harus dikontrol. Dan ini juga biasanya menyebabkan kita tidak tidur nyenyak, tidak nyaman, mau ngapa-ngapain tidak nyaman. Kalian pernah gak sih ngalamin? Kalau aku sih sering banget dulu ya, mau tidur aja nggak nyenyak. Jadi kalau misalnya kalian gak bisa tidur ya karena pusing, kelayangan, atau terganggu tidur kalian, bisa dengerin musik-musik relaksasi ya. Aku biasanya dengerin musik-musik air atau relaksasi, banyak kok di YouTube ya. YouTube itu menyediakan semua sesuatu ya, atau segala sesuatu yang kita butuhkan. Aku terbantu banget dengan adanya video-video YouTube ya, teman-teman YouTuber yang udah sembuh dari GERD, karena itu adalah motivasi aku juga ya. Jadi nggak boleh stres, kelola pikirannya. Kemudian yang keempat, itu pastikan juga kondisi mata kita, biasanya ada yang minus atau ada yang silinder. Nah, aku itu pada saat beberapa waktu lalu ya, aku tuh pernah ngeluh vertigo, kelayangan, sampai dokter aku menyarankan untuk periksa mata ya. Tapi aku ngerasa aku masih bisa baca, masih bisa, pokoknya masih wajar-wajar aja. Ternyata aku terlalu lama menatap layar komputer. Jadi dokter aku dari situ menyarankan aku untuk pakai kacamata ya. Jadi seperti itu, kalian juga bisa coba. Nah, kemudian selanjutnya faktor kecapean ya. Jadi kalau misalnya udah capek banget ya, udah capek banget tetap aja dipaksain kerja, itu juga nggak boleh ya. Jadi harus istirahat yang cukup, tidurnya yang cukup, itu pasti bakalan membaik ya. Tidurnya yang cukup, makan yang teratur, menu-menunya juga diperhatikan, dan nanti pada saat diisi atau pada saat makan, menunya juga diperhatikan, jangan yang pedas, jangan yang asam, yang kecut. Pokoknya pantangannya udah aku share di video-video aku, kalian bisa cek. Kemudian selanjutnya adalah begadang. Begadang juga bisa menyebabkan kelayangan karena pola tidur kita itu nggak teratur. Jadi kalau bisa jangan begadang ya. Mau sesibuk apapun ya, pekerjaan itu nggak bakalan lari teman-teman ya.
Jadi atur waktu. Kalau misalnya, aduh bun, aku itu nggak bisa tidur, kalau misalnya kerjaan aku masih banyak, jadi buat jadwal. Hari ini aku mau ngerjain ini, aku aja buat video di YouTube, di sosial media aku yang lain, aku buat jadwalnya jam segini aku bisa kok, yang penting ada kemauan. Jadi jangan sampai kita begadang. Karena kemarin ada, bunda aku itu pusing kelayangan lagi gara-gara begadang. Ngapain aja begadang, aku nyelesain tugas aku dari kampus dan aku juga harus kerja. Nah siangnya ngapain? Dia mabar main game. Itu berarti kesalahan dia sendiri. Jadi harus disiplin waktu ya. Disiplin semuanya agar kita sehat. Jadi kalau kalian mau sehat, terapkan pola hidup sehat, pola makan, pola pikirnya, dan juga olahraganya harus diatur. Jadi seperti itu ya. Kemudian kelayangan juga disebabkan oleh peredaran kita biasanya nggak lancar. Biasanya kita kurang olahraga, kurang kena matahari, itu juga bisa menyebabkan kita kelayangan. Makanya aku selalu menyarankan olahraga ringan, kemudian minum vitamin. Jangan kecapean, istirahat yang cukup. Dan kemarin tuh aku nanya ke dokter aku ya, sama ke apoteker ya, dan juga ahli gizi. Vitamin yang bagus apa sih buat asam lambung atau buat kita deh yang beraktivitas nih, yang banyak banget kegiatan di rumah. Kegiatan di rumah, di mana aja, di kantor. Tolong dong dok, aku itu pengen banget minum multivitamin yang baik, yang bagus agar aku gak pusing, gak kelayangan. Jadi aktivitas aku itu aman, nyaman meskipun setiap hari sibuk. Dokter aku bilang, istirahat yang cukup. Itu jawabannya. Jadi untuk multivitamin ya, vitamin yang mahal maupun yang pokoknya bervariasi harganya, itu tidak serta-merta membantu kita untuk tidak capek, untuk tidak kelayangan. Jadi memang butuh istirahat yang cukup, asupannya juga cukup, ada mineralnya, proteinnya, gizinya juga harus diperhatikan agar kita nggak kelayangan ya, agar kita sembuh, agar kita sehat ya. Seperti itu. Jadi jangan dikit-dikit ngeluh, aduh aku kelayangan lagi, pasti ada sebabnya. Dan buat kalian, untuk madu yang sering aku konsumsi itu adalah madu Z-Smart. Ini juga bisa jadi vitamin kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita, juga ini bisa menyehatkan lambung. Ini aku selalu stok ini kalau misalnya aku sebelum beraktivitas. Karena saat ini aku udah membaik, makanya aku minum ini hanya di pagi hari sebelum beraktivitas. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak minum ini, biasanya aku minum susu, kurma, pokoknya bisa minuman-minuman yang baik buat kesehatan tubuh kita dan yang aman untuk lambung kita. Dan selain kurma, aku juga kadang minum infus water kurma, minum susu SR, 7 kurma, itu juga bagus ya. Aku tuh selalu mencari apa nih yang cocok sama aku. Jadi jangan terpatok sama yang ini, agar kita juga nggak bosan. Seperti itu ya teman-teman yang menyebabkan kelayangan dan solusinya. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang masih berjuang, jangan pernah ngeluh, jangan putus asa. Semua itu sudah ada jalan keluarnya. Tinggal kita bagaimana nih mengaturnya, mengatur kembali pola makannya, pola pikirnya, semuanya. Tips-tips aku dan youtuber-youtuber yang lainnya, motivator yang lain, kalian ikuti, pasti sembuh kok ya. Banyak banget yang udah sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety. Jadi kalian gak usah takut ya. Oke ya, semoga bermanfaat video aku kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga terbantu dan bermanfaat buat banyak orang ya. Karena niat aku adalah ikhlas, tulus, ingin memotivasi kalian, ingin membantu kalian yang masih berjuang. Tetap semangat agar kalian bisa terbebas dari namanya asam lambung, GERD, anxiety. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adifa dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.